This evening meeting is our plan to go with the structures and written expressions. Jadi malam ini kita akan membahas tentang structures and written expressions. While waiting the others, maybe I will give you a bit the introductions of it. Sambil nunggu yang lain, kita akan memulai dengan sedikit intronya gitu ya. And I will say that usually in your study activities of TOEFL pass, the structures will be the most difficult ya. Mungkin teman-teman mengalami bahwa kalau pas pada saat tes TOEFL, bagian structures itu bagian yang paling sulit. Why it becomes like that gitu ya? Kenapa kok bisa seperti itu gitu? Nah, because of the first you have limited time. Pertama, teman-teman tuh waktunya terbatas banget. You only have 25 minutes. Kamu hanya punya 25 menit. While the exercises is 40 exercises. Sementara exercisesnya itu ada 40. It means it less than a minute. Almost around 30 to 40 seconds each number. Jadi karena 25 menit dan ngerjainnya harus 40 soal. Let's say 5 menitnya adalah to preparations ya for the preparing the test gitu, untuk persiapan tesnya mulai dari nyiapin pencil and so on gitu. Maka tinggal sisa 20 menit untuk 40 soal. It means one exercise is 30 second. Satu exercise 30 detik. So it's very fast, sangat cepat gitu ya. Once you late, seandainya waktunya habis, ya teman-teman terpaksa tuh biasanya jadi ngacak gitu. Nah, that's why I will help you how to work on the TOEFL grammar and written expressions ya, structures and written expressions faster. Akan tak bantu gimana caranya teman-teman bisa menjawab soal TOEFL structures and written expressions itu lebih gampang dan lebih cepat. And this evening dan malam ini kita akan mulai dengan yang very fundamental at the moment. Ya. Share the screen. Nah, jadi teman-teman on grammar ya, di dalam soal grammar nantinya, teman-teman kan akan dihadapkan pada two exercises, akan dihadapkan dengan dua. Yang pertama is structure. Nah, structures ini teman-teman akan ditanya tentang the formula, gitu ya, the formula. Nah, terus kemudian nanti ada written expressions. Written expressions. Nah, di dalam written expressions ini, pertanyaannya itu lebih kepada the functions. Bener nggak nih dalam fungsi ini gunain formula A, formula B, formula C gitu. Jadi basically you know how to make it. Teman-teman tahu bagaimana cara menyusun grammar. Setelah itu diuji, tahu bagaimana cara menggunakannya. So, as examples, kamu tahu bahwa simple present adalah subject plus verb SES gitu. Tapi yang kedua ditanya, kapan menggunakan simple present itu?
Is that correct? Kalau kita menggunakan simple present seperti ini, benar atau salah nih? Something like that. Di design of the test tuh kayak gitu. Nah, kita akan belajar dua-duanya as maximum as possible. Ya, semaksimal mungkin yang bisa kita pelajari. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari that will be both, dua-duanya akan berfungsi banget gitu. That is about sentence. Tentang kalimat. They will always test you affirmative or negative sentence. Jadi kalimat yang akan ditanyakan di dalam soal TOEFL itu cuman ada dua, kalimat positif atau kalimat negatif. Tidak ada kalimat tanya sejauh ini di dalam soal tes TOEFL. Jadi you just focus to two formulas, gitu ya. Cuman butuh dua formula aja sebenarnya, positif dan negatif. Tapi masalahnya it's not that simple, sehingga I will explain. I will mute first. Oke, dan ambil ya. Nah, jadi akan kita mulai dengan apa sih sentence, bagaimana menyusun kalimat dan lain sebagainya. Nah, sentence di sini teman-teman basically adalah susunan kalimat yang terdiri subjek dan verb. So you know how to use this subject and verb. Mereka akan menguji teman-teman apakah teman-teman tahu bahwa kalimat itu harus terdiri dari subjek verb. Sehingga nanti when you work on the exercises, hal satu yang harus teman-teman lakukan adalah pastikan nih, ya, pastikan ada subjek plus verbnya. Kalau seandainya nggak ada subjeknya, cari subjeknya. Kalau nggak ada verbnya, cari verbnya. But ada dua hal, bahwa subjek dan verb itu harus cocok atau harus sepasang. As examples gitu ya. Contohnya nih, ini subjek, ini verb. Kalau subjeknya singular, artinya tunggal gitu ya. Singular itu tunggal. Maka verbnya harus singular. Gitu. Singular kalau dalam subjek kan dia tidak menggunakan S atau ES ya. Without S atau ES. Nah, verb kebalikannya. Kalau singular dia menggunakan ya with S atau ES. Contoh gitu ya. Kalau di sini dia bilang teacher, ini adalah singular. Maka verbnya akan menggunakan S atau ES. Maka bisa saja teacher itu menjadi teaches. Teacher itu menjadi has. Teacher itu menjadi is, was, dan seterusnya. Akhirnya S atau ES biasanya begitu. Nah, itu kalau dia singular. Ya, ini kalau dia singular nih, teman-teman. You get the note kalau dia singular gitu ya. Tapi sometimes gitu ya, sometimes ada juga verbnya itu atau subjeknya juga berubah menjadi plural. Kalau plural itu adalah jamak. Plural itu dalam bahasa Inggris artinya jamak. Nah, kalau di subjek jamak itu with S atau ES. Sementara di verb ya, kalau dia plural itu dia without S atau ES. So, jadinya kebalikannya. Kalau tadi subjek singular itu with S, without ES, sementara verbnya with SES, itu kebalikannya. Kalau subjek dia plural pakai SES, kalau plural verb dia malah tidak pakai SES. Jadi kebalik ya, ada pembalikan. Contoh, di sini teacher yang nggak ada S tadi, kalau dipluralkan menjadi teachers. Ya, menjadi teachers.
Nah, di sini tadi plus es, tapi ternyata ketika di sini di plural dia tidak menggunakan ses. Maka teachers akan menjadi teach, akan menjadi have, akan menjadi are, akan menjadi were. Dia tidak menggunakan ses anymore gitu ya. Dia tidak pakai ses anymore. Tidak ada ses-nya lagi karena ses-nya sudah ada di sini di subjeknya. Nah, to get simplify, untuk simplify, maka kamu hanya punya opsi menggunakan ses itu satu, entah itu di subjeknya, entah itu di verbnya. Kalau kamu sudah menggunakan s atau es di subjeknya, maka di verbnya itu without ses. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu sudah menggunakan ses-nya di verb gitu ya, maka di subjeknya without, like that. Nah, sampai simple ini, apakah any questions? Sesimpel ini, ada pertanyaan? Aman ya? Can we continue? Bisa nggak? Nah, kita lanjutkan nih. Yes, sir. We can continue ya. Kita Ya. lanjutkan basicnya dulu. Biar kita mulai dari awal, biar teman-teman enak ngikutinnya. Nah, sekarang kan tadi kita bahas bahwa oh berarti yang penting adalah you notify the S plus verb. Iya betul. Yang penting kamu tahu bahwa subjek itu harus ketemu verb. Tapi ada lanjutannya. Lanjutannya adalah dalam menemukan subjek. Oh berarti kan nanti kalau subjeknya nggak ada, kamu akan mencari subjek ya. Nah dalam mencari subjek, kamu harus namanya hindari dua jebakan. Apa itu jebakan? Artinya yang biasa mengecoh teman-teman terkait dengan subjek itu. Yang pertama, jebakannya namanya object of preposition. Nah, kalau seandainya ada prepositions, prepositions itu bisa in, on, at, of, dan semuanya kata-kata pendek gitu ya, kata penghubung pendek between gitu ya. Terus kemudian with, ini kan kata depan pendek. Kalau seandainya kayak gini nih gitu ya, terus kemudian dia diikuti kan, diikuti selanjutnya objek kan. Objeknya ini pasti berupa noun atau kata benda. Kata benda. Maka gitu ya, maka kata benda ini tadi ya, these things, kata benda ini nih. Nah, kata benda ini nih dia nggak boleh jadi subjek. Ini ya tidak bisa jadi subjek. Contoh gitu ya, kita kasih contoh nih. Seandainya sorry, saya coba kalau begini jawabannya A, B, C, or D.
There. Sorry? There. There. Oke, kenapa tuh jawabannya D? Because there is with his friends, so Hmm? the subject more than one. Hmm. Only D. D. Subjeknya more than one. Iya. Oke, ada yang lain lagi? Honsa, what will be the answer, Honsa? Maybe C. Kenapa sih? Karena itu jelasin dia doang, enggak berdua. Oke, nah cara kalian mengerjakan tipe soal-soal yang kayak gini nih, selalu dimulai dari satu dulu stepnya. Satu, cari subjek atau verb-nya. Kamu menemukan subjek nggak di sini? Kan subjeknya masih tanda tanya. Verb-nya kamu bisa temukan, that is found. Adalah verb. Ya, verb-nya bentuk verb 2. Found. Nah, terus kemudian kalau kamu jawab udah ada verb-nya, berarti kamu nyari subjek. Loh, terus kemudian, oh subjeknya kan udah ada his friend. Nah, ini kemungkinan menjadi subjek gitu ya. Nah, ini digagalin. Kenapa? Karena ada with. With adalah preposition. Nah, karena dia prepositions, maka his friend tidak bisa jadi subjek. Karena sudah ada verb-nya, kamu butuh subjek. Mana yang bisa menjadi subjek? Ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Yang bisa adalah he. Maka the answer is C. Kayak gitu. Jadi started by subject and verb. Loh, kenapa kok there itu nggak bisa menjadi subjek? If the question is like that, gitu ya. Subjek, ya, itu kan salah satu. Ada dua opsi subjek. Subjek pertama itu adalah pronoun atau kata ganti orang. Kedua adalah noun. Kita bahas yang pronoun dulu. Pronoun itu bisa jadi subjek kalau dia bentuknya I, you, we, they, she, he, it. Ini dia bisa jadi subjek. Kalau yang model kayak tadi, their, me, dan lain sebagainya, itu nggak bisa menjadi subjek, bisanya menjadi objek. Kalau menjadi objek, I menjadi me. You tetap jadi you. We menjadi us. They menjadi their. She menjadi her. He menjadi him. It menjadi it. Makanya kamu ketika bilang aku cinta dia si perempuan, I love her, bukan I love she, karena she untuk subjek. Begitu. Nah, jadi di posisi tadi there di sini nggak bisa jadi subjek karena dia adalah objek. Like that. Is that clear? Yang kedua, hati-hati dengan object of preposition. Okay. Aman atau ada pertanyaan? I want to ask. Yes, please. Tapi kenapa di font nggak ada S-nya? Nah, font kenapa kok nggak ada S-nya? Karena font itu verb 2. Kalau yang defaultnya adalah verb 1, itu baru ditambahkan S atau ES. Kalau verb 2, semuanya kayak gitu. Nggak ada tambahan S atau ES. Nanti tambahan SES-nya verb 2 itu berdiri sendiri. Verb yang bisa berdiri sendiri tanpa imbuhan apapun adalah verb 2. What about verb 3? Nah, kalau verb 3 nanti ada di bagian next selanjutnya ini ya, menghindari huruf menghindari salah dalam memilih verb. Nanti tak jelasin di situ biar nggak lompat-lompat ya.
Oke, thank you, Oke. sir. Any other questions? Butuh kita validasi ya. Kalau teman-teman udah aman, kita lanjut. Kalau masih bingung, bagian mana yang bikin bingung gitu. Aman? Aman kah? Aman. Aman ya, aman. Kita lanjut nih. Kalau yang tadi hindari prepositions ya, job object of prepositions, jebakan yang kedua ya adalah ya hindari apositif. Apositif itu adalah noun penjelas. Contoh nih, gitu ya. Nisa, koma, the smartest student in the class is sick. Gitu. Nah, begini. Nah, kalau kamu tidak hati-hati, di sini nanti kamu bisa salah. Biasanya ketika dia, oh Nisa, koma, itu. Nisa, koma, gitu ya. Terus kemudian ada student in the class, koma. Oh, berarti ada Nisa, itu subjek 1, the students in the class, subjek 2. Enggak, ini the smartest students in the class adalah menjelaskan Nisa. Maka verbnya tetap is karena hanya untuk ke Nisa saja. Sementara the smartest students in the class adalah cuman penjelasan dari si Nisa itu sendiri. Begitu juga kalau dibalik, seandainya gitu ya, dibalik menjadi the smartest students gitu ya, koma Nisa is sick. Gitu. Nah, ini Nisa adalah subjeknya, is adalah verb. Maka the smartest students ini adalah apositif. Nah, apositif adalah bukan subjek. So to conclude gitu ya, untuk menyimpulkan apositif itu bukan subjek. Ya, dia tidak bisa menjadi subjek. Sehingga kamu fokus saja pada setelah apositif atau sebelum apositif. Apositif selalu opsinya bisa seperti ini. Kamu bisa menulis apositif itu apositif, koma, subjek plus verb. Atau subjek, koma, apositif, koma, verb. Ya, plus verb. Makanya fokusin subjeknya kalau ditambahkan apositif maka melompati. Melompati apositif itu ditandakan dengan 2 komanya. Tapi kalau apositifnya ditulis di depan, ditutup dengan koma, subjeknya langsung ketemu dengan verb. Kayak begitu. Nah, biasanya kalau kalimatnya panjang, yang bikin panjang itu apositifnya. Maka kamu tandai dengan, oh ada koma enggak nih? Kalau koma hati-hati, itu apositif. Bisa diilangin aja. Syaratnya apositif itu maknanya cuman menjelaskan dari si subjek sebelumnya. Itu pasti. Begitu. It's a simple. Supaya ada gambaran, kita akan coba taruh soal di dalam 3 hal yang tadi tak jelasin. Wait a moment. Ya. Yang belum rokok gue udah jadi komen itu. Media pelajar. Will mute ya. Wah,
Oke, aku share screen ya teman-teman. Kita akan exercise. Itu menguji teman-teman tuh udah dapat belum sih gambaran yang tadi tak jelasin. Oke, kita lihat structures di sini. Nah, try to work on this in 30 second. Silakan kerjakan nomor 1 dalam 30 detik. If you're done, silakan tuliskan jawaban di chat. Tak waktuin ya, 30 detik selesai nggak nih teman-teman? Tiga 30 detik. Yang sudah, you might directly send the answer and let's discuss ya. Waktunya cuma 30 detik. Oke, that's good. Konsa, your answer is B. Why? Kenapa Konsa? Karena kalau misal dia setup pakai yang C, dia nggak ada S-nya. Oke, setup nggak ada S-nya. Oke, kalau Sevi, why did you answer C? Kenapa? Actually, I have no specific reason, but I guess it's C. Oke, nah ini tak kasih penjelasan yang melengkapi sekalian ya. Jadi teman-teman, later after this, teman-teman bisa menentukan jawabannya ulang ya. Jadi verb, itu kan ada verb 1, verb 2, verb 3, ada verb ing. Verb 1, dia nggak bisa digunakan sendiri. Verb 1 itu, ya, verb 1 itu ada opsinya dengan tambahan S atau ES. Kalau ya dia digunakan dengan she, he, atau it, atau orang ketiga tunggal. Nah, kapan menggunakan verb 1 yang plus SES ini? Kalau dia itu saat ini ya, kebiasaan atau dia fakta atau kebenaran umum. Dia bisa pakai verb 1 plus SES atau verb 1 aja tergantung subjeknya itu bisa. Nah, tapi ada juga verb 2. Verb 2 ini berdiri sendiri. Digunakan kapan? Kalau dia lampau atau masa lalu. Apapun subjeknya langsung bertemu verb 2. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kejadian nomor 1 ini? Apakah dia termasuk dalam kategori verb 1 atau kategori verb 2? Verb 2. Verb 2. 18, 5. Berarti you know the subject adalah sini, maka verbnya adalah verb 2. So which one yang ada jawabannya verb 2? That is C. C. So the answer is C. Begitu. Ya. Thanks. Jadi verb 1 SES itu kalau berlakunya as general present. Biasanya waktunya nggak tersebutkan kalau kayak gitu general. Lalu bagaimana dengan verb 3? Verb 3 dan verb ing ini akan masuk satu bagian tersendiri
Tak jelasin aja langsung kayaknya biar enak ya. Tapi teman-teman, again, sedikit fokus lagi ya, balik lagi ke penjelasan. Karena biar nanti enggak. Ada verb ing dan verb 3. Verb ing dan verb 3 ini can be a bit tricky. Bisa sedikit tricky. Karena kedua-duanya itu bisa menjadi adjektif. Ya, adjektif. Kalau verb ing dan verb ing itu berdiri sendiri, ya ini sendiri nih. Kalau dia sendiri, dia itu bukan verb, tapi dia adjektif. Contoh kalau kita taruh nih gini. Contoh, the man standing here is my dad gitu. Nah, kamu jangan salah, standing ini jangan kamu nilai sebagai verb. Standing di sini adalah adjektif. Kenapa kok adjektif? Karena dia berdiri sendiri. Ya, dia berdiri sendiri. Lalu verbnya mana? Verbnya adalah is. Ini. Is itu verbnya. The man standing here is my dad. Itu adalah the man adalah subjeknya. Standing here adjektif. Terus kemudian is-nya adalah verb. Begitu. Begitu juga kalau gitu ya. Kalau seandainya verb 3. Verb 3 kamu juga bisa begini. The stolen car has been found. Ya. Stolen car has been found. Stolen di sini adalah verb 3. Tapi dia berdiri sendiri, maka menjadi adjektif. Nah, verbnya mana? Verbnya adalah ini nih, has been found. So, untuk notify, kalau kamu melihat verb ing ataupun verb ing berdiri sendiri, itu adjektif atau kata sifat. Kalau verb ing bermaknanya ber. Kalau verb 3 bermaknanya di. Sehingga the man standing here is my dad, artinya laki-laki yang berdiri, ya, menjadi berdiri di sini adalah ayahku. Tapi kalau pakai verb 3 artinya di. The stolen car, mobil yang dicuri. Ya, dicuri. Di depannya ada yangnya. Gitu. Loh, kalau bahasa Indonesia memang bisa kayak gitu, bisa. Contohnya, wanita yang bersamamu. Wanita yang duduk bersamamu. Itu duduk di situ tidak kata kerja, tapi kata sifat karena ada yangnya. Kalau nggak ada yangnya, wanita duduk di sampingmu, baru duduknya adalah kata kerja. Tapi karena ada yang, maka menjadi adjektif. Ya. Sampai di sini kalau verb ing dan verb 3 bisa jadi adjektif, bisa dipahami kalau berdiri sendiri ya. Aman? Aman. Aman ya. Oke, kalau aman. Lalu kapan verb ing dan verb ing itu menjadi verb? Dia bisa menjadi verb kalau verb ing itu ditambahkan be plus verb ing. Be ditambahkan verb ing. Contoh gitu ya. The man is working. Nah, right now. He is playing football, jangan ya. He is playing football. They were eating. Semuanya kalau verb ing itu ditambahkan, ya verb ing
verb ing, verb ing, verb ing. Ditambahkan dengan be, ditambahkan dengan be, ditambahkan dengan be, maka dia jadi kata kerja. Tapi kalau dia tidak ada be-nya, maka dia menjadi kata sifat. Sehingga kamu harus cari kata kerja yang lain. Begitu, itu kalau verb ing. Sementara kalau verb 3, dia bisa menjadi kata kerja dengan dua cara. Yang pertama, jadi verb kalau verb 3 itu ditambahkan dengan be, menjadi maknanya pasif. Contoh gitu ya. You are instructed by me. Kamu disuruh sama aku. Maknanya menjadi disuruh. Bukan menyuruh. You are instructed by me. Kamu disuruh sama aku. Atau kalau kamu mau bilang, mobilku dicuri. My car is stolen. Itu menggunakan be plus verb 3. Atau bisa juga kamu menambahkan segala bentuk have, berarti variasinya have, has, had, atau apapun yang menggunakan have, lalu ditambahkan verb 3. Artinya menjadi perfect. Nah, tinggal penggunaannya. Kalau mau pakai have, jadi I have eaten. Udah makan. Udah makan. Oh, aku mau pakai has. Ya, subjeknya tinggal diganti. She has eaten. Nah, ini juga udah makan sama gitu ya. Oh, aku mau had gimana? Tinggal diganti aja. Ya. They had eaten before you came, seandainya gitu ya. Berarti dia udah makan sebelum kamu datang tadi. Nah, ininya lebih lampau lagi. Ini artinya juga udah makan. Mau pakai will juga bisa aja, tapi harus ada have-nya. I will have eaten later at 8. Artinya, nanti jam 8 aku udah makan. Begitu. I will have eaten later at 8. Nah, sampai sini verb 3 dan verb ing bisa dipahami bahwa mereka ada dua fungsi, bisa jadi adjektif, bisa menjadi verb. Any questions sebelum kita balik ke practices? Aku mau nanya Sarah, jadi kapan kita harus gunain have, has, sama had? Itu tergantung subjeknya atau gimana? Oke. Makasih ya pertanyaannya. Hadiahnya nanti diambil di kementerian ya. Pertama, kalau have dan has, ini tergantung subjeknya. Kalau have, itu subjeknya I, you, we, kok we-nya pakai H lagi. We, they. Itu subjeknya sini. Have. Kalau has, pakainya she, he, it. Itu pakai has. Jadi, have itu kalau subjeknya singular, have itu kalau subjeknya plural, kalau has itu subjeknya singular. Begitu. Nah, kalau had, kapan menggunakan had? Had itu digunakan kalau lampau. Jadi makna have di plus verb 3 itu kan udah ya. Jadi have, begini teman-teman tahu. Have plus verb 3 itu kan artinya udah atau perfect. Nah, sekarang tinggal kamu mau bilang udahnya kapan. Kalau udahnya hari ini, ya udah hari ini, atau udah saat ini gitu ya, maka kamu pakainya have atau has plus verb 3. Karena kan present. Present adalah verb 1 atau verb 1 SES kan. Maka ini verb 1, ini verb 1 SES representnya.
Nah, kalau verb 2, kalau udahnya masa lalu, ya udah tapi lampau gitu ya, masa lalu. Masa lalu verbnya verb berapa? Tadi verb 2 kan? Have verb 2-nya jadi apa? Have verb 2-nya Had. jadi had. Nah, maka tinggal had plus verb 3. Gitu. Oh, udahnya di masa depan gitu. Kalau masa depan udah masa depan. Masa depan represent-nya pakai apa? Kalau kamu ngomong akan, berarti kan masa depan. Akan itu pakai apa bahasa Inggrisnya? Will. Will. Makanya tinggal will, have, plus verb 3 gitu. Sehingga kamu as simple membedakannya kayak gitu. Nah, terus kemudian, oh aku mau pakai have, has, berarti reverse-nya kemana? Ke sini. Aku mau pakai had plus verb 3, reverse-nya ke lampau. Aku mau pakai will have, reverse-nya kemana? Ke masa depan. Kalau saat ini kamu masih harus membagi antara have atau has, tergantung subjeknya. Kalau had itu bisa dipakai siapa saja subjeknya, tapi harus di masa lalu. Kalau di masa depan, kamu pakai will have, bisa dipakai siapa saja subjeknya. Do you need an examples? Kamu butuh contoh? Atau enggak nih? Butuh contoh nggak, Jess? Halo, Jessie, do you need an examples? Butuh. Oke, aku udah makan hari ini atau aku udah makan nih. Sekarang aku udah makan. Maka I have eaten. Udahnya kapan? Sekarang. Kalau diganti menjadi dia udah makan, maka dia akan menjadi she has eaten. Nah, kalau kamu mau ngomong dia udah makan tadi sebelum ke sini, berarti kan udahnya tadi kan di lampau kan. Seandainya dia udah makan tadi pagi sebelum berangkat kerja, maka menggunakan yang di sini. She tidak lagi pakai has, tapi pakainya had. She had eaten before apa? Before she went to office this morning. This morning. Gitu. Nah, ternyata kamu ditanya gitu ya. Yuk nanti malam jam 9 kita keluar nyari makan. Kamu jawab, nanti jam 9 mah aku udah makan. Itu kan udah, tapi nanti kan. Maka kamu bilang, I will have eaten later at 9 p.m. Begitu. Bedanya begitu penggunaan have di dalam semua aspeknya. Masa kini, masa lampau, dan juga masa depan. Is that clear? Jesse, is that? Okay. Good, thank you. Is there any other questions? Ada pertanyaan yang lain? Atau aman? Aman ya? Oke. Aman. Aman. Kalau aman, because of grammar is one of the most difficult, kita akan perbanyak practice. Kita akan mengerjakan 19 soal sisa dari yang tadi. Every exercise will be 30 seconds. Setiap exercise-nya akan ada 30 detik. Nah, teman-teman kerjakan nomor 2 sampai ke 20 dulu. Nah, nanti kita hitung. Dari 20 soal ini, if you want to get 600, maka teman-teman harus benar 18. Please note it in your book. Silahkan di note, mau di HP, di buku, terserah. Tulis jawabanmu nanti nomor 2 sampai nomor 20. Ya. Let's say nomor 1 ini tadi benar semua. Ready? Number 2 in 30 seconds started by now. Kita koreksi di bagian akhir, jadi nomornya jawabannya nggak perlu di-send di grup, di chat dulu, tapi nanti pada akhir kita koreksi.
30 seconds started by now. Five, four, three, two, one. We go to number 3 in 30 seconds. Five, four, three, two, one. Number 4. Two, one. Number 5. Number 6. Number 8.
Number 9. Number 10. Number 11. Number 12. Number 13. Number 14. Number 15. Enam belas. 16.
Number 17. Time is up. Number 18. Time is up. Number 19. Number 19. Time is up. Waktunya habis teman-teman. Kita akan bahas. Nah, sambil teman-teman koreksi ya. Number 1, 2, 3 sampai 20 gitu ya. Let's start by kita urutin aja dari atas. There's a few of you ya. Kita cek to well, number 2. What is your answer, well? The radiation piercing the atmosphere, C, is the cause of tanning or burning. Kenapa? Karena itu subjek setelah itu verb. Oke, the radiations piercing atmosphere adalah subjek, maka unit verb. Verbnya adalah is. Let's check. Very nice. Perfect. Bagus. Oke, satu orang beberapa soal ya, karena yang datang cuman sedikit malam ini. We want to make sure satu orang paling nggak 2 soal dulu try. And number 3. Well, number 3. B, Mister. B. Kenapa B? Vibration. Karena itu keterangan ya. Oke. Are cause adalah verb. Ya, ini B plus verb 3. Nah, are kan plural nih. Are itu kan plural. Kalau singular kan ini ya, apa namanya? Is gitu. Maka subjeknya butuh plural. Kalau subjek plural, berarti dia tambahan S atau ES. Nah, you just cari mana yang bisa jadi subjek gitu. Kalau ini ada from di depannya,
ini adalah prepositions, maka kesininya dia nggak bisa jadi subjek. Actually vibrate adalah verb, maka bukan. Vibrations ini benar nih, ada s-nya gitu ya. Tapi happen adalah verb. Di sini verb, nanti double verb nggak bisa. Maka the answer will be the B. Very nice. 2 correct. Thank you. Well ya, thank you for number 2, number 3. Next, kita coba ke Honsa. Number 4 and 5. Nomor 4, Honsa. I answer D, sir. Kenapa di? Karena dia jadi subjek. Jadi subjek. Verbnya mana? First became. Became adalah verbnya. Let's recheck. Very nice. Betul. Bagaimana nomor ini apositif ya teman-teman. Ini apositif. Ini juga ada koma lagi. Apositif lagi. Kita ada 2 positifnya. Very nice. Kita lanjut ke nomor 5. What is your answer? Well, I'm taking my charger. I answer D. D. Kenapa begitu? Needs karena dia butuh verb. Verb. Subjeknya mana? The tea plant. The Tea plant. Oke, nah jadi the tea plant. Ini sepanjang ini nih teman-teman, karena ada komanya gitu ya. An evergreen serpent to 3 to 5 high. Nggak usah bingung karena ada 2 koma berarti dia positif. Kamu ilangin ada set gitu. Maka there is a subject, belum ada verbnya. Verbnya is D. Kita cek. Very nice. Betul. Nah ini nggak ada S-nya, maka verbnya ada S-nya. Kayak gitu. Very nice. Thank you, Konsa. Next, we move to Mas David. David, number 6 and 7. 6, Mas David. Is there, Mas David? Are you there? No ya, Mas David nggak ada ya? Oke. Mr. Ragil. Number 6, Mas Ragil. B. Sorry? B. B. Kenapa? Allan Poe. Because it's subject Oke, subject. and double is verb. Verb. Ya. Nice. Nah, jangan sampai teman-teman jawab A ya, karena to membuat Edgar Allan Poe nggak bisa menjadi subjek. For juga sama. Nah, biasanya tuh dikecoh kayak gini. Ketika ada to, ada for. Nah, Edgar Allan Poe ini nggak bisa jadi subjek. Karena udah ada positif di depannya. Maka yang benar nggak ada positif di depannya. Very nice. Thank you, Mas. Ini ya, Mas Ragil. Number 7. Mas Ragil. A. Why? Kenapa jawabannya A? Human living at high elevation is subject. Human living at high elevation is subject. Terus? Adjustnya object. Adjust-nya adalah verb. Kita Ya, cek. verb. Very nice. Adjust. Nice ya. Adjusting nggak bisa jadi verb. Very nice. Thank you. 2 corrects. Very nice. Thank you, Mas Ragil. Okay, thank you. Most welcome. Next, Miss Daisy, number 8. Miss Daisy. Daisy, 8. Wait, sir. Number 8, I answer B. Kenapa B? Because the sentence was passed dari 1870. Then our 30 nations Subject. subject.
Yeah, so the verb is where is swim Kita cek. because Very nice. Karena pas ya, pakainya were. Very nice. Betul, jawabannya begitu juga penjelasannya. Bagaimana dengan 9? I answer D was unveiled because Kenapa? the Statue of Liberty Hmm? is subject. Hmm? Then we need verb Hmm? to because the sentence is past. Oke, was unveiled ya, kita cek. Betul, ini adalah B plus verb 3. Past tense ya, past tense. Kalimat pasif. Very nice. Completed tense Paris ini adalah positif. Set kayak gitu. Very nice. Thank you. Correct. 2 numbers correct, Desi. Very nice. Lanjutnya kita ke apa ya? Jesse. Jesse, number 10 and 11, Jesse. Number 10, Jesse. Jess. B. Kenapa tuh B? Why it's B? I'm not sure. Oke, coba subjeknya di mana? Where did you find subject or verb? Di mana temukan subjek dan verbnya dulu. Subjek atau verbnya. Where did you find subject, Jesse? Aku bantu. I'm still confused. Subjek kan selalu ada di depan tuh. Biasanya diawali kayak gitu kan, kata benda atau kata ganti orang. Berarti Yeah, a national campaign to keep young people. subjeknya adalah Red Ribbon Week, itu subjek. A national campaign tadi dia diawali dengan koma, dia tutup dengan koma. Berarti Red Ribbon Week dijelaskan lagi dengan a national campaign to keep young people from using drugs. Ini berarti namanya apositif. Karena dia menjelaskan kata benda sebelum atau sesudahnya. Nah, di sini case-nya adalah subjek dulu baru dijelaskan sama apositif. Udah ada subjeknya. Ya, berarti tinggal verb-nya. Mana verb-nya? Apositif biar nggak bingungin karena apositif itu cuma manjang-manjangin doang dicoret. Mana yang bisa menjadi verb? A, B, C, or D? Yang ada verb-nya. JC. Merjas. A, B, C, or D? C. Kenapa tuh? Karena takes ya. Kalau taking harus ada B. Kayak gitu. Dimulai dengan temukan subjek atau verbnya. Baru nanti kita kompletin. Kalau ada subjek, tambahin verb. Kalau ada verb, tambahin subjek. Like that, the very simple step pertamanya. Yuk, 11. Miss Jessie. 11. B. Oke. Kenapa? Why? Karena habis kalau misalkan udah ada IS itu langsung nggak boleh ada IS lagi. Oke. Kita cek ya. Very nice. Athletes, the athletes itu subjek. Maka verbnya adalah swim, bike, and run. Betul. Lo A salah kenapa? Karena the athlete swim sini memang nggak ada S-nya. Tapi kok di sini nggak ada. Harusnya kalau ada semua. Nggak ada semua. That's why the answer is B. Get correct. Very nice. Thank you, Miss Jessie. 2 numbers you get correct. Thank you. Kita lanjut. David lagi di luar dan kita coba ke siapa ya? Sevi.
savvy, number 12 to 13. Plus savvy 12, savvy. Di delta, Sorry, delta D. kenapa delta? The level of complex and better items upon the right line was adjusted in 16. Because it passed Karena it's 1620. Yeah, as need a verb ya. yeah. Very nice. Jadi Mayflower comeback adalah subjek. Nah, terus 16-20 berarti past. Butuh verb. Stated. Verb 2. Very nice. Bagaimana dengan nomor 13? Actually, I can decide between C or D. Kenapa C and D? Yeah. Oke, kenapa bingungnya? Verbnya mana? Subjek atau verbnya yang kamu temukan? Apa yang kamu temukan? Wait. Slow distraction? No. Oh, distraction. Slow distraction of the current possible death. The long-term effect of alcohol is the slow distraction of. Kalau nggak ketemu subjek, berarti cari verb. Verbnya di mana kamu temukan? I can't Kalau decide, sir. karena di depan, ini kan kemungkinan besar subjek yang hilang. Yeah. Maka verbnya yang kamu harus cari. Verbnya adalah are kan? Yeah. Oh, okay. Verbnya adalah are. Oh, sorry, Are sir. itu, Can I ask you something? yes please. When should we determine to decide that to be can be a verb? Oke. Be is a verb always. Oh, Be okay. itu selalu kata kerja, tapi sayang hampir semua orang yang datang ke saya belajar itu kan be itu bukan verb. Nah, be itu tuh kata kerja. Cuman kata kerja itu tidak selalu verb 1, verb 2, verb 3, verb ing only, tapi be juga bisa kata kerja. Contoh nih gitu ya. I am handsome. Kamu loh, mana kata kerjanya? Maka kata kerjanya adalah am. Am itu sama dengan are, sama dengan is, sama dengan was were. Dia menjadi kata kerja. Kalau kata kerja aslinya nggak ada. Jadi verb yang berupa aktivitas itu adalah verb 1, verb 2, verb 3, verb ing gitu. Itu berupa aktivitas. Tapi kalau berupa keadaan, berupa state gitu ya, menggunakan is mr. Contoh aku di sini, kan nggak ada aktivitasnya, cuma di sini doang. Keberadaan, maka I am here. Nah, be itu merupakan kategori dari kata kerja yang digunakan untuk menggantikan kalau seandainya tidak ada verb 1, verb 2, verb 3 yang digunakan. Kayak gitu. Maka are di sini adalah verb. Nah, are adalah verb plural atau verb jamak. Maka kamu tinggal mencari subjeknya berarti harus jamak. Mana Okay. subjek yang jamak? Which one? C. C. That is long-term effects of alcoholism. Nah, terus oh berarti D juga bisa karena chronic and eventuals. Berarti ada subjek 1, subjek 2. Kan ini juga jamak, lebih dari 1 gitu. Oh, tunggu dulu. Chronic itu bukan kata benda. Chronic and eventuals itu bukan kata benda. J-nya tidak bisa jadi subjek. Eventual, magical yang berakhiran dengan al adalah kata sifat. Itu. That's why yang D itu salah. Like that. Okay, thank you, sir. Most welcome. Tadi kayaknya baru 13 ya atau udah 2 ding. Udah 2 ya survei. Kita lanjut ke Ivana Sandra, number 14. Ivana. Sorry, your voice is very low. Antara B atau C?
Antara B atau C. Kenapa tuh bingung antara B dan C? Subjeknya belum ada, Hmm. tapi verbnya di first appeared. Oke, verb appeared betul. Nah, sekarang cari di pilihan jawaban yang nggak ada verbnya. Ini verb, ini verb. Jadi B dan C salah pasti. Kita cek ya. Salah, C salah. Nah, tinggal jawabannya A atau D yang nggak ada verbnya ya. Harus menjadi subjek. Mana? A. A. That is menjadi betul. Jadi hati-hati. Is, am, are, was, were, can, might, be, anything itu adalah kata kerja. Yang bukan kata kerja itu kalau nggak ada itu semua is, am, are, verb 1, verb 2, verb ing itu bukan itu adalah kata kerja. Selain itulah baru bukan kata kerja. Kayak gitu ya. Coba nomor 15 Ivana. Bukan, sir. A. Kenapa A? Subjeknya Hmm. Abraham Lincoln. Oke, betul. Abraham Lincoln itu subjek betul. Berarti ini kita ilangin ya. Ini kita akan waktu kita ilangin. Ini ada positif nih, ada koma. Berarti positif harus setelah koma ditutup dengan koma lagi. Positif itu kan ada 2 koma. Maka kamu cari yang ada komanya di pilihan jawaban itu apa? C. C. Sehingga speaking from notes of an old envelope adalah apositif. Maka setelahnya butuh verb. Ini verb. Maka susunannya subjek, apositif, koma, verb. That is, ini apositifnya, ini verbnya. Like that, kita cek. Very nice. Like that ya. Is that clear, Ivana? Clear, sir. Oke, thank you. Next, Amelia. Ada nih Amelia nih. Nomor 16 Amelia. 16. Oh ya. The runs A. Kenapa E? Subject ini need subject and Runs yes. ini udah ada verb loh. Oh, berarti yang C. Oke, yang C. Kita cek. Benar, hati-hati ya. Is, nih teman-teman. Namanya to be, teman-teman semua dulu di sekolah nyebutnya to be atau be dari is, am, are, was, were, will be, been. Ini semua adalah kata kerja. Cuman dalam bentuk be, gitu ya, dalam bentuk kata bantu. Nah, itu harus dihitung sebagai verb juga. Jangan sampai kayak ini nih nanti, oh ini verb bukan ya? Oh ini bukan verb, verbnya di sini gitu. Nanti jadi double verbnya, nggak bisa. Very nice. Bagaimana dengan nomor 17, Amelia? D. D. Kenapa begitu? Subject. Need subject. Oke, verbnya siapa? Verbnya mana? Verbnya assassinated, was assassinated. Was assassinated verb. Kita cek. Very nice. Betul. Ya, that's correct. Thank you for 2 numbers get correct. 2 soal benar. Desi sudah, Ivana sudah, Tiara. Oh, Tiara. Tiara number 18 Tiara. Ada nggak ya Tiara? Ini tadi keluar masuk soal. Ada sih. Halo. Yes, Tiara. List 18. Maybe B, sir. B. Why? Kenapa tuh? Because belum ada subjek sama apa verbnya. Won. Oh iya. Win.
won adalah verb. Nah, subjeknya JC Owen adalah subjek. Oh, udah ada subjek, udah ada verb. Berarti yang butuh apa tuh? Udah ada subjeknya, udah ada verbnya, ditandakan dengan koma. Butuh apositif. Mana apositifnya? Yang bisa menjelaskan JC. Berarti dia apositif itu cuma penjelasan dari si JC. Mana tuh yang bisa menjelaskan si JC? Di he had excellent speed and running ability, nanti double dong. Ini subjek. Jadi Oh iya. ini subjek, ini verb. Yang nggak ada subjek verbnya. JC adalah an outstanding track athlete, seorang atlet track yang luar biasa gitu. Siapa dia? JC won 4 gold medals, menangkan 4 medali emas di Olympics Berlin 1936. Gitu ya. Nomor 19 Tiara. B, B. Kenapa B? karena menjelaskan si Thomas. iya. Thomas adalah subjek, wrote adalah verb. Maka kamu nggak boleh pakai verb lagi. Karena kalau pakai verb lagi nanti double verbnya. Harus hanya menjelaskan si Thomas Jefferson. Kalau had use itu dan had plus verb 3 menjadi verb. Maka jawabannya salah karena double verbnya nanti dengan wrote. Maka mana? C, C, the use of. Yakin? Coba kamu artikan, kalau the use of a personal design itu artinya apa? Artinya jadi nggak tahu, karena kita nggak ngerti juga the use of a personal design itu susah diartikan karena salah strukturnya. Nah, Thomas Jefferson menggunakan personal design and constructed laptop. Nah, menggunakan, kamu cari yang menggunakan. Mana yang ada kata menggunakan? Instead, D berarti yang mana? using. Using. Nah, yang bisa menjadi adjektif, ingat, yang bisa menjadi adjektif adalah verb ing atau verb 3 ketika dia berdiri sendiri. Kalau ditemenin dengan be atau have, dia jadi kata kerja. Maka ada verb 3, ada verb 3. Kalau di sini ada subjeknya, maka double. Kalau di sini ada have-nya, maka tidak bisa menjadi adjektif. Sementara yang dibutuhkan adalah adjektif. Maka verb ing lah yang menjadi jawaban. Is that explaining? Bisa menjadi bantuan menjelaskan? Oke, terima kasih. Oke, thank you. Bonus nomor 20, teman-teman. What is your answer? Desi lah, yang tadi udah bantu jawab nomor saya. Apa Des? Jawabannya nomor 20? I answer A, definitely making. Kenapa begitu? Because I don't have any Verbnya reason. mana? Subjeknya mana deh? Subjeknya mana? The Great Plains, Betul. Ya, subjeknya nih, the Great Plains in Middle East. Ini subjek. Verbnya mana? verbnya belum ada. Maka cari verbnya. Mana verbnya? Mix up, That is simple.
Okay, so the answer is D. Loh, tapi kan Great Plains itu ada S-nya. Nah, ingat kalau namanya berakhiran S itu nggak masalah mau akhirannya S atau nggak pakai S, itu nggak singular atau jamak. Ini the Great Plains adalah nama. Ini huruf besar itu berarti nama. Maka nggak peduli ini United States ini walaupun akhirannya S, tetap dia singular, tetap dia tunggal satu. Karena dia adalah nama. Kayak kamu seandainya ya nama kota gitu yang akhirannya Cibodas. Maka walaupun dia akhirannya S, itu ya tetap singular. Begitu juga di Great Plains tadi singular, maka verb-nya harus singular. Maka menjadi mix. Bukan mix lagi. Loh, padahal ini udah ada S-nya. S di sini bukan melambangkan dia banyak, tapi melambang dia memang namanya kiranya S begitu. Jadi don't get confused. Ditandai dengan huruf besar kalau nama itu huruf besar. Oke, dari 20 teman-teman benar berapa? I want to know how many numbers did you get correct? 17, very nice. 18, nice. Wih, 20, well. Very good. Berarti your power in ini. Good. Very nice. Nah, 14. Okay. Itu baru fundamental paling dasarnya. Jadi yang menjadi pokok pembahasan, kalau kamu ngerjain stretchers, cari subjek verb-nya dulu. Yes, please, Konsa. Tadi yang nomor 14 sempat bingung antara A sama D. Yang D itu kalau nggak salah ada kayak apostrof S gitu, Sir. Itu penjelasannya gimana ya, Sir? Yang nomor berapa? 14. Nah, ini harus ada biaya tambahan ya. Nanti tak kasih nomor rekeningku. I'm kidding. Jadi, kalau ada petik S ini, artinya kepemilikan. Ada kepemilikan. Sehingga dia tidak bisa menjadi subjek. Contoh nih. Raina has a cat. Subjeknya siapa di sini? Adalah Raina, subjek, S adalah verb. Raina has a cat. Tapi kamu nggak bisa menulis menjadi Raina petik S. Raina petik S di sini akhirnya punyanya Raina. Lah punyanya Raina apa? Maka menjadi Raina's cat. Kucingnya Raina has a apa ya? Has a funny face, artinya gitu. Ya. Kucingnya Raina punya punya muka yang lucu. Sehingga kalau two page Pennsylvania Post petik S di sini harus ada lanjutannya lagi. Sementara di sini nggak ada. So, itu mistaken. Like that, petik S itu ditandakan untuk kepemilikan of something, apostrophe S. Is that clear? It's clear. Thank you, Sir. Ya, most welcome. Nah, teman-teman, dasar itu yang menjadi to conclude. Setiap mengerjakan soal di structures or grammar gitu ya, mulailah dengan tanya ada subjek atau verb-nya dulu nggak. Kalau nggak ada subjeknya, lengkapi subjeknya. Kalau nggak ada verb-nya, lengkapi verb-nya. Kalau mencari subjek, hati-hati dengan object prepositions dan appositive, karena itu biasanya pengecoh. Kalau mencari verb, hati-hati dengan verb ing atau verb 3, karena itu bisa jadi adjektif, bisa menjadi verb. Like that. So I guess that things kita bisa belajar malam ini. Nanti recordnya akan aku share. Kalau teman-teman ada pertanyaan terkait structures or anything, just let me know in the group. Kita ketemu lagi hari Kamis dan Jumat. It will be our last class later, ya, tanggal 19 dan 20. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat, jaga kesehatan. Sampai jumpa di Kamis dan Jumat nanti. Thank you. Have a good day semuanya. Thank you, Sir. Thank you. Thank Bye-bye all. you, Mr.